Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla fil Ula, Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan banyak sekali anugerah di dalam setiap sendi kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang masih menyempurnakan banyak karunia di dalam setiap detik-detik perjalanan hidup kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai pribadi yang bisa bersyukur atas nikmat yang Allah azza wa jalla berikan tersebut. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada segenap sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, kepada keluarga beliau at-tahirin, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla dengan beragam syukur yang gak akan pernah ada habisnya. Saat kita dimudahkan oleh Allah azza wa jalla untuk duduk di majelis ilmu, sungguh duduknya kita di majelis ilmu akan mendatangkan banyak sekali kebaikan dalam kehidupan kita. Sungguh seseorang yang mengiring masa mudanya dengan ilmu, maka orang itu akan mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat Rasul SAW menyebutkan, sab'atun yadilluhumullah fi dillihi yawma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allahu Jalla fil Ula. Di antara dari 7 golongan itu adalah wasyabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pemuda yang senantiasa menghiasi dirinya dengan ilmu. Ilmu itu yang akan menghiasi dirinya.
Maka dari itu ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu lebih baik daripada tahta. Ilmu lebih baik daripada wanita. Kalau orang punya ilmu itu menjaga dirinya. Maka dari itu Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih berharga daripada harta. Kenapa sebabnya? Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu menjaga diri kalian. Ilmu itu menjaga diri kalian dari beragam amalan-amalan yang tidak pantas kalian lakukan. Ilmu itu menjauhkan diri kita dari hal-hal yang gak layak kita kerjakan. Ilmu itu akan menjaga diri kita dari segala bentuk kemadaratan yang bisa menimpa diri kita. Al-ilmu khairul minal mal. Kenapa sebabnya? Karena al-ilmu yahrusuka. Ilmu akan menjadikan diri kita menjadi insan yang terjaga. Kita akan mengetahui mana halal, mana haram, mana boleh, mana tidak, mana pantas, mana tidak pantas, mana dosa, mana pahala dengan ilmu. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya punya harta, maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, wa anta tahrusul mal. Sedangkan engkau dipaksa untuk menjaga hartamu. Ya, kita dipaksa kalau punya harta untuk jaga harta kita. Punya motor baru, punya mobil baru, kita pasang alarm, kita pasang GPS tracker. Kalau misalnya motornya dibawa pergi sama maling, kita bisa cari motor kita di mana. Kita punya laptop baru, laptop kita pasang password supaya kalau dicuri sama maling, malingnya nggak bisa pakai laptop kita. Kalau kita punya harta, kita dipaksa jaga harta kita. Tapi kalau kita punya ilmu, diri kita dijaga sama ilmu. Ilmu itu akan menghiasi diri kita. Ilmu itu akan memperindah kelakuan kita. Ilmu itu akan memperbaiki akhlak kita. Maka dari itu ketika Ummahatul Mukminin, istri Rasulullah SAW, menceritakan bagaimana dulu akhlak Rasulullah SAW, maka Ummahatul Mukminin menceritakan kana khuluquhu al-Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Artinya Al-Quran itu menjadi landasan atas setiap kelakuan. Al-Quran itu menjadi landasan atas setiap perbuatan. Al-Quran itu menjadi landasan atas setiap perbuatannya Rasulullah SAW. Maka dari itu tidak ada manusia yang paling baik akhlaknya kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang paling sempurna kehidupannya kecuali Rasulullah SAW. Sebabnya kenapa? Karena Al-Quran. Karena ilmu. Karena ilmu yang menghiasi perbuatan Rasulullah SAW, ucapan Rasulullah SAW. Karena ilmu itu yang menghiasi segala tindak landuk, tingkah laku Rasulullah SAW. Maka semoga perkumpulnya kita di hari ini, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, semoga perkumpulnya kita ini akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendatangkan kebaikan dari Allahu Jalla fil Ula. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga suatu hari kelak kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Saudaraku sekalian, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan tema yang akan kita bahas dalam kesempatan malam hari ini, bagaimana kita mendapatkan sosok pemuda idaman yang disebutkan di dalam Al-Quran, pemuda-pemuda pilihan
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita tahu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap dari kita punya pilihan kehidupan. Apakah kita akan mencatatkan di dalam catatan torehan sejarah kehidupan dengan perbuatan-perbuatan baik kita, atau sebaliknya kita ingin menjadikan catatan-catatan sejarah dalam kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan keburukan-keburukan kita? Pilihannya cuma dua saja. Dan ini pilihan sudah menjadi sunnatullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Inna hadainahu sabila. Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan dua buah jalan. Imma syakira wa imma kafura. Apakah kalian akan menjadi pribadi yang bersyukur? Ini yang pertama. Wa imma kafura. Apakah kalian akan menjadi pribadi yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Termasuk juga kita pemuda. Ya ma'syarah syabab. Karena syabab atau pemuda ini adalah manusia atau orang-orang yang usianya terbawah aja mas. Terbawah aja. Kan nggak mungkin saya ngomong sambil makan. Ya, barakallahu. Para pemuda, para jamaah sekalian, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang usianya itu masih di bawah 40 tahun. Maka dikatakan pemuda. Maka alhamdulillah kita semua di sini pemuda ya. Kan insya Allah di sini di bawah 40 tahun semuanya. Maka dari itulah kita para pemuda punya dua pilihan. Pilihan pertama, kita mencatatkan dalam sejarah kehidupan kita dengan catatan-catatan kebaikan. Atau kita mencatatkan dalam sejarah perbuatan kita, kehidupan kita, catatan-catatan keburukan. Maka dari itu di dalam Al-Quranul Karim Allah SWT sebutkan banyak sekali kisah. Yang kisah itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil pelajarannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nahnu nakussu ahsanal qasas. Sebagaimana Allah sebutkan di awal surat Yusuf dan di akhir surat Yusuf. Nahnu naqussu ahsanal qasas. Kami sudah kisahkan kepada mereka kisah-kisah terbaik. Maka dari itu Al-Quran isinya hanya 3 secara global. Yang pertama, Al-Quran bicara tentang at-tauhid, keimanan. Maka dari itu disebutkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sulusul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Kenapa? Sebabnya surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir semua bicara masalah tauhid. Faktor-faktor atau pelajaran-pelajaran keimanan. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran bicara masalah hukum-hukum syariat. Tentang perintah salat, perintah puasa, perintah zakat, perintah haji. Yang ketiga, Al-Quran bicara tentang kisah. Kenapa sepertiga dari Al-Quran bicara masalah kisah? Sampai-sampai banyak sekali surat di dalam Al-Quran disebutkan dengan nama-nama kisah yang ada di dalamnya. Contoh surat Al-Baqarah. Kenapa disebut surat Al-Baqarah? Karena ada kisah tentang sapi betina. Kaumnya Nabi Musa diperintahkan untuk menyembelih sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kenapa ada kisah Nabi Yusuf? Surat Yusuf karena ada kisahnya Nabi Yusuf. Kenapa ada surat Ibrahim? Karena ada kisah Nabi Ibrahim. Kenapa ada surat Yunus? Karena ada kisah Nabi Yunus. Kenapa disebut surat Saba? Karena ada kisahnya tentang kerajaan Saba. Kenapa ada surat Luqman? Karena ada kisahnya Luqman Al-Hakim.
Banyak sekali kisah, tujuannya kita bisa mengambil pelajaran. Sekaligus di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita role model terbaik untuk kehidupan kita. Contoh terbaik untuk kehidupan kita. Kita mau jadi kayak apa, semua sudah Allah berikan contohnya. Kita mau menjadi manusia terbaik, sudah ada contohnya di dalam Al-Quran. Kita mau menjadi manusia paling terlaknat, ada contohnya juga di dalam Al-Quran. Contohnya Fir'aun, contohnya Abu Lahab. Manusia terbaik juga sama, ada contohnya dalam Al-Quran. Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Ashabul Ukhdud, Ashabul Kahfi, kisahnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Semua ada contohnya. Jadi subhanallah, untuk mendapatkan keberhasilan di dunia sekaligus keberhasilan di akhirat, kita hanya perlu untuk mentadabburi Al-Quranul Karim, mempelajari Al-Quran, kemudian memahami apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan menerapkan nilai-nilainya di dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita. Titik. Gak usah macam-macam, gak usah neko-neko. Kalau kita mau menjadi orang yang paling bahagia, kalau kita menjadi orang yang sukses, kalau kita menjadi orang yang berhasil, termasuk diantaranya kalau kita sebagai seorang pemuda ingin menjadi pribadi yang diidam-idamkan. Pemuda di sini ingin menjadi pemuda idaman nggak kira-kira? Jadi enggak. Idamannya siapa? Idaman calon mertua, ya enggak? Ya, sama juga yang di belakang. Idaman calon mertua, idaman calon istri, idaman calon anggota masyarakat dan sebagainya. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang diidam-idamkan oleh banyak orang, ikutilah atau ambillah pelajaran dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu kalau kita mau mengulik satu persatu kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, maka subhanallah, kita akan mendapatkan bahwa sungguh para pemuda adalah sosok di mana mereka adalah sosok yang punya kekuatan. Para pemuda adalah sosok yang diapit oleh dua kelemahan, yang berada dalam puncak kekuatan dan diapit dengan dua kelemahan. Kita tahu kalau kita bicara masalah grafik ya, pemuda itu grafiknya seperti ini, manusia grafiknya seperti ini. Di awal dari masa di mana dia masih kecil, lemah, dia akan tumbuh berkembang semakin kuat dan kuat. Puncaknya di mana? Puncaknya di usia 40 tahun. Maka dari itu 40 tahun adalah titik terakhir seseorang dikatakan sebagai seorang pemuda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Dan ketika dia mencapai usia puncaknya dan mencapai usia 40 tahun. Artinya para pemuda batasnya usia 40. Kalau sudah 40 ke atas bukan pemuda lagi, sudah orang tua. Maka dari itulah grafiknya adalah sebagai huruf V yang kebalik, seperti gunung yang sempurna. Dia diawali dari masa yang lemah, terus naik sampai puncaknya 40. Kemudian dia akan mulai menurun sampai dia mencapai usia di mana dia akan kembali sebagaimana dia seperti anak kecil. Kalau kita lihat orang tua kebanyakan itu kelakuannya sudah kayak anak kecil. Nah, masa muda adalah masa di mana kita punya kekuatan yang sempurna sebagai seorang manusia. Kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya ambisi, kita punya keinginan,
Semuanya ada di usia muda dan semuanya bisa diwujudkan. Dan masa muda ini diapit oleh dua kelemahan. Maka betul kata founding father kita, Bapak Soekarno, yang beliau mengatakan, beri aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang dunia. Ya, ucapannya Bung Karno ini terinspirasi setidaknya dari kisah Asyara Mubasyirina bil Jannah. 10 orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Kita tahu di antara Asyara Mubasyirina bil Jannah, 10 orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, padahal orangnya masih hidup di atas muka bumi ini. Ketika mereka hidup bersama dengan Rasul alaihi salatu wasallam, 3 di antara mereka usianya kepala 30-an. 7 di antara mereka usianya di bawah 30 tahun, under 30. Kemudian bahkan 5 di antara mereka usianya itu di bawah 20 tahun. Jadi 5 orang di bawah 20 tahun, 3 orang di bawah 30 tahun, dan 3 orang di bawah 40 tahun. Semuanya di usia pemuda. Yang di usia di atas 30 tahun hanya Abu Bakar, Utsman, dan Abdurrahman bin Auf. Hanya 3 ini saja. Di bawahnya kepala 2. Dan kebanyakan dari mereka yang 5 ini kepala belasan. Ibaratnya di bawah 20 tahun. Artinya bahwa sungguh para pemuda inilah yang akan menghiasi kehidupan masyarakat dengan banyak sekali perubahan. Maka dari itu di antara ungkapan emas yang pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda, bahwa mereka adalah fityatun, para pemuda, amanu birabbihim, dan mereka beriman kepada Tuhan mereka, wa zidnahum huda, dan Allah tambahkan kepada mereka hidayah. Dalam surat apa kira-kira? Surat apa? Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Imam Ibnu Katsir yang di satu sisi beliau adalah seorang ulama ahli tafsir dan beliau adalah ulama ahli sejarah. Beliau mengatakan ketika menafsirkan kalimat ini, beliau mengatakan kana aktsaru al-mustajibina lillahi walirrasul syababah, bahwa orang-orang yang paling bisa menerima dakwah, menerima Allah dan Rasulnya adalah para pemuda. Maka dari itulah ketika Rasulullah berdakwah di tengah orang-orang kafir Quraisy, yang banyak menerima dakwah Rasulullah SAW adalah pemuda. Dan sebaliknya, sedangkan para masyayikhuhum, dan para orang-orang tua di antara mereka adalah orang-orang yang kemudian berpegang teguh dengan agama nenek moyang mereka, dan mereka adalah orang-orang yang sedikit di antara mereka yang menerima hidayah dan bisa menerima dakwah tersebut. Subhanallah. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat musuh-musuh Islam di luar sana berupaya untuk menghancurkan generasi muda kita dengan cara yang sistematis. Dengan cara memasukkan virus-virus apapun namanya. Dengan memasukkan virus merah jambu. Dengan memasukkan virus-virus syubhat, virus-virus syahwat. Menjadikan pemuda kita itu sibuk untuk nonton film India. Kalau zaman sekarang nggak ada ceritanya nonton film India. Kalau zaman dulu iya.
menyibukkan pemuda kita untuk sibuk nonton film Korea. Ada yang masih nonton film Korea di sini? Menyibukkan anak muda kita sibuk dengan musik-musik yang melalaikan kehidupan mereka. Menyibukkan anak muda kita dengan game-game. Ada yang kecanduan game enggak? Ada yang ada di sini yang enggak ada aplikasi game di HP-nya? Ada. Subhanallah. Allah Akbar. Saya doakan yang di HP-nya enggak ada aplikasi game, semoga tahun ini bisa segera nikah dengan jodoh yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Itulah cara musuh Islam untuk merusak generasi muda kita. Maka dari itu kembali kisah para pemuda yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, pemuda-pemuda idaman. Di antaranya ada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita tahu Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhalanya orang-orang kafir pada saat itu. Maka orang-orang pada saat itu mengatakan, innahum fata yuqalu lahu Ibrahim. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Bahwa mereka menyebutkan pemuda itu dengan sebutan Ibrahim. Disebutkan dengan kalimat fata. Jadi ketika Nabi Ibrahim melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu sebagai seorang pemuda. Jadi harusnya pemuda itu punya semangat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Gak rela, gak ridho ada kemungkaran di depan matanya. Tapi beda dengan pemuda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang sebaliknya. Jadi pelopor kemungkaran, jadi pelopor kemaksiatan, jadi pelopor keburukan. Nas'alullah salam. Maka di manakah pemuda-pemuda kita? Dia telah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengingkari kemungkaran. Dan ini karakter pemuda. Kalau kita tidak bisa mengingkari kemungkaran di waktu muda kita, maka bagaimana kita bisa mengingkari kemungkaran di waktu tua kita? Nggak mungkin bisa. Kemudian contoh lain, para pemuda yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Ketika pada saat itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, dengan mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fandur mada tara. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku itu menyembelih dirimu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fandur mada tara. Maka lihatlah apa yang pendapatmu, apa yang Allah perintahkan kepadaku. Maka pada saat itu Nabi Ismail mengatakan, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, perintahkanlah apa yang Allah perintahkan kepada dirimu dengan yakin. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka sungguh kau akan mendapatkan diriku termasuk orang-orang yang sabar. Lihatlah, pemuda itu adalah orang yang sebagaimana Nabi Ismail, senantiasa berpegang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghiasi dirinya dengan ketaatan, bukan kemaksiatan. Menghiasi dirinya dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Menghiasi dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat, bukan dengan hal-hal yang melalaikan. Itu pemuda. Karena kita tahu Nabi Ismail ketika mendapatkan berita dari ayahnya bahwa dia akan disembelih, dia justru mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Lalu pertanyaannya sekarang, di manakah para pemuda dan pemudi kita yang sedang dimabuk kepayang di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala?
Di manakah para pemuda dan pemudi kita yang sedang disibukkan dengan beragam keburukan-keburukan yang mereka kerjakan setiap harinya? Di manakah para pemuda kita yang dimana para pemuda kita sekarang ini disibukkan dengan hal-hal yang gak bermanfaat? Sibuk dengan HP-nya. Terus terang, penyakit anak muda zaman sekarang itu HP. Gak bisa lepas dari HP. Buktinya, di pengajian yang pegang HP aja berapa sudah? Ya enggak? Ya kan? Ya. Pemain bola. Ketika main bola itu bawa HP enggak sih? 2 kali 45 menit. Enggak pernah bawa HP pemain bola itu. Profesional. Entah itu pemain bola tingkat kampung pun, tarkam, mereka gak ada yang bawa bola. Ada pemain tarkam bawa bola? Nggak ada. Ada nggak kira-kira? Pas lagi mau nendang bola itu sudah di depan gawang, nah tak foto dulu nih proses terjadinya, video dulu proses terjadinya gol. Nggak ada yang bawa HP. Itu 2 kali 45 menit. Pengajian kita itu berapa menit sih? 45 menit aja. Nggak lebih daripada itu. Nah, penyakit pemuda kita sekarang itu nggak bisa lepas dari HP. Terkadang saya mampir ke toko, beli kemudian sesuatu. Saya tanya, ini barang apa dan sebagainya. Dijawabnya sambil lihat HP gitu ya. Subhanallah. Seolah-olah HP itu menjadi Tuhan baru pada zaman sekarang. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak muda zaman sekarang banyak disibukkan dengan perkara-perkara nggak bermanfaat. Padahal waktu kita, masa muda kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan tazula qadaban 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arbah. Kaki kita tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sampai kita ditanya dengan 4 perkara ini. Di antaranya adalah wan syababihi fima ablah. Masa mudamu dihabiskan untuk apa? Apakah dihabiskan untuk duduk di pengajian? Atau dihabiskan sekedar untuk hangout bersama teman-teman di tempat-tempat tongkrongan dan di tempat-tempat yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam mengikat dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perintah Allah langsung dijalankan. Dan ini bukan perintah main-main, disembelih, dipotong, dijadikan kurban untuk menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Ini contoh yang kedua. Sebenarnya kalau bahas ini saya butuh 2-3 jam. Tapi karena saya cuma kasih 45 menit ya terima saja. Oke. Contoh yang ketiga, kita singkat-singkat aja lah ya. Ketiga, kisahnya Nabi yang terkenal Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf ketika diajak berzina, itu dia lagi pemuda atau jadi seorang orang yang sudah tua kira-kira? Masih muda. Buktinya apa? Dalilnya apa? Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa istri raja itu, istri pejabat itu turawidu fataha, menggoda fatanya, menggoda pelayannya yang masih muda itu, fatah. Iya, yang menggoda bukan main-main. Istri seorang penguasa yang punya harta, yang punya tahta, yang istrinya itu juga bukan orang biasa. Bahkan istrinya adalah seorang wanita yang cantik jelita dan orang yang paling menawan di zamannya. Bukan main-main. Ketika Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dikondisikan untuk bisa berzina pada saat itu, wa ghallaqatil abwab, dan pintu-pintu sudah dikunci.
Qala haytalak. Semua sudah dikunci semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla menceritakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi. Si wanita ini sudah punya gairah yang begitu besar kepada Nabi Yusuf. Lalu bagaimana dengan Nabi Yusuf? Wa hamma biha. Nabi Yusuf juga sudah bergairah kepada si wanita tadi. Kenapa sebabnya? Karena Nabi Yusuf adalah seorang wanita yang sejati. Mohon maaf, Nabi Yusuf adalah seorang pria sejati. Ini menunjukkan bahwa pria sejati itu sukanya sama wanita. Kalau ada pria suka sama pria, jeruk sama makan jeruk, berarti bukan pria sejati. Zaman sekarang banyak enggak? Banyak. Terus terang banyak sekali curhatan yang masuk, banyak sekali pertanyaan masuk, Ustadz, saya baru menikah, ternyata suami saya itu penyuka sesama jenis. Astagfirullah, nas'allallah salama. Sejak menikah saya belum pernah dipegang. Allahu Akbar, dianggurin begitu aja. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf adalah seorang pria sejati. Gambarkan gimana seharusnya pemuda itu bersikap. Pemuda adalah sosok yang bisa menahan nafsunya. Bakar sekian. Tapi begitu dengar suara azan, padahal masjid itu cuman 500 meter. Dia gerakkan kakinya ke masjid begitu sulit. Pertanyaannya, situ laki-laki beneran? Situ laki-laki beneran apa? Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang menggambarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya seorang pemuda itu harus bersikap. Kemudian kisah selanjutnya, karena waktu sudah habis, maka kisah selanjutnya kita lanjutkan dalam pertemuan akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gimana nih setelah ini? Pertanyaan ya? Baik, silahkan kalau yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan kepada Ustaz apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan 40 menit kebelakang kita cerna dengan baik. Kemudian kita memberikan pertanyaan yang terbaik. Oke, dan itu kita buka 3 sesi. Satu sesi yang dengan pertanyaan dulu. Mungkin ada yang bertanya, raise hand. Ada? Oke. Satu orang dari Ikhwan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya izin bertanya. Terima kasih seperti atas pemaparannya tentang pembahasan pemuda seperti itu. Yang ingin saya tanyakan adalah di dalam Al-Quran sendiri dan hadis ada beberapa kosakata yang menyebutkan pemuda dengan sebutan yang berbeda-beda. Mungkin tadi yang disebutkan itu lebih cenderung kepada kalimat fatal ya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah karena dikenal sendiri dengan hadis sebagai sumber pedoman Islam itu ada yang menyebutkan seperti kalimat syambal atau mungkin wajib atau mungkin idlun atau dan lain sebagainya. Mungkin bisa dipaparkan atau dijelaskan apa itu perbedaan yang sangat banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, kita jawab dulu. Penyebutan-sebutan yang berbeda di dalam Al-Quran dan teks-teks hadis Nabi kita Muhammad alaihissalam tentunya memiliki suatu perbedaan makna yang
yang jelas disebutkan di dalam tata bahasa Arab. Antara penyebutan fata, fityah, dan penyebutan syabab. Dan insya Allah nanti kita akan perdalam dalam pertemuan berikutnya. Insya Allah ada hikmahnya. Ini satu sesi sebenarnya nanti insya Allah. Karena ada hikmah yang ada terkandung di dalamnya. Kenapa Allah menyebutkan dengan satu penyebutan yang berbeda. Semoga kita bisa jawab dalam pertemuan yang akan datang secara lebih mendetail. Barakallahu fikum. Oke, gitu ya, saja bisa berkata lagi. Oke, ini teman ada lagi yang bertanya. Dari apa? Boleh satu orang dulu. Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jazakallahu khair atas pemaparan yang luar biasa. Saya mau bertanya nih, Ustaz. Jadi pada setiap zaman itu yang melakukan itu gerakan itu kan maksudnya muda ya, Ustaz. Dari Ashabul Kahfi, kemudian para Sayyidul Awal dan sebagainya itu, bahkan Sumpah Pemuda itu yang jadi pionir itu adalah pemuda. Nah, kita ketahui bahwa pada tahun 2030 sampai 2045 itu adalah akan ada bonus demografi. Nah, bagaimana sih Ustaz Al-Quran atau hadis memandang dari Al-Quran atau hadis supaya kita itu bisa memaksimalkan bonus demografi itu, sehingga kita itu nggak cuma menjadi penghitung sejarah, tapi kita juga bisa menjadi penyebaran sejarah. Mungkin seperti itu Ustaz. Terima kasih. Baik, terkait dengan data yang ada tentang bonus demografi yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, tentunya data itu juga dipegang dan dicari betul oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita umat Islam. Kita tahu umat Islam adalah umat yang sangat besar sekali populasinya, dan orang-orang tidak suka dengan Islam berupaya untuk gimana caranya bonus demografi ini, ketika para pemuda kita ini, yang di satu sisi pemuda ini ada sebuah potensi, tetapi di sisi yang lain mereka nggak ingin umat Islam bangkit dengan potensi yang mereka miliki. Maka mereka pun berupaya untuk menyesatkan atau membalikkan atau menyimpangkan para pemuda kaum muslimin dengan hal-hal yang melalaikan kehidupan mereka. Maka dari itu, bagaimana kita mensikapinya? Sikapi diri kita dengan cara supaya kita bisa menjadi bagian dari tonggak perubahan, tonggak peradaban, bukan menjadi justru sampah peradaban. Maka bekali diri kita dengan ilmu yang paling pertama dan utama. Karena sekali lagi ilmu ini adalah landasan dalam berpikir, landasan dalam bersikap, landasan dalam bertingkah laku, dan landasan dalam melakukan beragam aktivitas kita. Gak mungkin kita bisa melakukan aktivitas dengan baik tanpa ilmu. Contohnya kita itu kuliah. Kenapa kita kuliah? Supaya kita bisa beraktivitas ke depannya dengan aktivitas yang lebih baik lagi. Dengan cara berkarir, mencari nafkah, dan lain sebagainya dengan ilmu tersebut. Maka sekali lagi, sama juga dengan masalah agama. Kita butuh ilmu untuk membentengi diri kita, membentengi keluarga kita, dan membentengi masyarakat kita. Ilmu menjadi tonggak yang pertama dan utama. Sampai kemudian Rasulullah SAW pernah menyebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan
beristighfarlah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kalian. Maka terkait dengan sabda ini, Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bahwa ilmu itu didahulukan sebelum perkataan dan sebelum perbuatan. Ya, sebelum kita berucap, sebelum kita bertindak, sebelum kita bervisi, sebelum kita bermisi, sebelum kita punya ambisi, bekali semua dengan ilmu. Karena banyak di antara kita yang cuma punya semangat saja, punya ambisi saja, tapi kita nggak pernah membekali diri kita dengan ilmu. Maka ada fenomena misalnya anak muda itu dapat julukan ABG. Bukan anak baru gede tapi anak baru ghirah. Anak baru semangat. Semangat-semangatnya ngaji, semangat-semangatnya belajar, tetapi tidak membekali dirinya dengan ilmu. Yang terjadi adalah ada penyimpangan-penyimpangan syariat di sana. Maka dari itu intinya bekali diri kalian dengan ilmu dulu deh. Cari ilmu yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, belajarlah dari sumber yang benar. Karena Sufyan Ats-Tsauri pernah menyebutkan, inna hadal ilm dinun. Ilmu ini adalah bagian dari agama kalian. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian ambil ilmu itu. Maka ambillah ilmu dari orang-orang yang benar, dari orang-orang yang memang pernah belajar ilmu itu langsung dari sumbernya. Kalau kita belajar ilmu agama Islam misalnya, Islam itu sumbernya dari mana sih? Ya dari Timur Tengah. Maka belajarlah dari orang-orang yang memang pernah belajar di Timur Tengah. Jangan justru kita belajar ilmu agama kayak zaman sekarang nih ya. Kita belajar ilmu agama justru dari orang-orang belajar Islam dari Kanada. Belajar Islamnya di Amerika. Belajar Islamnya di Perancis. Belajar Islamnya di Belanda, di New Zealand. Rusak semuanya. Subhanallah, demi Allah, rusak pikiran. Saya punya banyak teman di New Zealand. Saya punya banyak teman di Australia. Mereka belajar ilmu agama dari sana. Pikirannya rusak. Liberal mereka. Kacau balau pikirannya. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekali diri kalian dengan ilmu. Ilmu adalah pokok yang paling pertama dan pokok yang paling utama. Semoga ilmu itu akan membimbing diri kita. Sebagaimana sudah saya sebutkan di awal dari kajian tadi, al-ilmu khairun minal mal, ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Barakallahu fiik. Silahkan. Satu lagi. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir sebelum di ada teman-teman yang mau bertanya satu lagi, kesempatan mas kan sebelum langsung belajar mas dulu. Satu orang terakhir ya, bisa ya sama-sama. Nggak ada. Oke, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mengucapkan itu sama kalian itu kepada Ustaz kita yang benar-benar kaji kita hari ini. Mungkin pertanyaan terakhir yang masih berkaitan dengan apa yang Ustaz bacakan barusan. Mungkin problem kita selanjutnya sebagai generasi muda ini adalah mencintai diri sendiri, karena kadang kita sudah semangat dan sebagainya, tapi kadang kecintaan terhadap ilmu itu pasti surut seperti itu. Dan target selanjutnya tentu ada konsistensi yang
kadang sangat luar biasa, tapi kadang juga tidak semangat untuk belajar. Ketambah-tambah lagi kadang problematika dalam menuntut ilmu itu tiba-tiba syahwat di tengah perjalanan kita dalam menuntut ilmu, dan tidak sedikit dari kita yang kemudian bingung bagaimana kemudian cara agar kesibukan kita dalam mencintai ilmu dan menuntut ilmu ini kemudian mengalami sahabat kita. Itu terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kita terus menuntut ilmu, mencintai ilmu, sehingga ketika nanti syahwat datang itu kita tidak lagi berpikir seperti itu. baik, bagaimana cara kita agar sibuk dengan ilmu? Maka yang pertama adalah jadikan ilmu itu sebagai prioritas. Kenapa selama ini kita tidak pernah menyibukkan diri kita dengan ilmu? Karena kita tidak pernah punya prioritas. Bukannya kita tidak punya waktu, kita semua punya waktu yang sama, 24 jam sehari, 30 hari dalam satu bulan, 365 hari dalam satu tahun. Ketika ada di antara kita yang berhasil, di antara kita ada yang nggak berhasil juga, bedanya di mana? Waktunya sama. Bedanya ada pada kemampuan seseorang untuk memprioritaskan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Kenapa selama ini kita gagal untuk sibuk dengan ilmu? Karena kita tidak pernah menjadikan ilmu sebagai prioritas. Diajak ngaji, lagi sibuk kuliah. Diajak ngaji, sibuk ngerjain tugas. Diajak ngaji, sibuk untuk rapat di mana biasanya kalau rapatnya? Di organisasi kampus misalnya. Diajak ngaji, lagi sibuk nih, hangout dulu sama teman-teman di kafe misalnya. Kita nggak pernah menjadikan ini sebagai prioritas. Ini yang pertama. Jadi jadikan ini sebagai prioritas. Yang kedua adalah cari teman-teman yang baik yang bisa mendukung kita di atas ilmu. Cari komunitas-komunitas yang bisa menguatkan kita. Semoga dua cara ini menjadi langkah awal kita untuk bisa mengokohkan diri kita di atas jalan istiqomah. Untuk bisa menguatkan langkah kita di atas jalan-jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon hidayah. Dan kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bagi teman-teman sekalian yang ingin belajar secara online, nanti bisa buka di YouTube, nanti diketik aja Mutiara Hikmah Official. Tadi ada banyak kajian-kajian yang bisa diambil pelajarannya, semoga bermanfaat. Atau bisa juga menikmati live-nya di Instagram atas nama Ustadz Hanan Yasir. Insyaallah bisa diambil faedahnya, dan semoga bisa meningkatkan ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.